Dulu Mas Budi yang membuat kami sangat jera itu adalah dengan hutang, itu adalah jadi saya dan Bapak ini hampir berpisah. Jadi sebegitunya carut marutnya dalam keluarga, kita seperti nggak ada solusi waktu itu ya, seperti nggak ada jalan keluar gitu, sehingga akhirnya kita merasa tidak nyaman dengan masing-masing, terutama saya, menjadi keras hati saya gitu ya. Jadi bahkan saya dulu sempat minta berpisah sama Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore yang luar biasa cerah. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa, sangat menginspirasi. Beliau berdua, alhamdulillah setelah bergabung dengan masyarakat tanpa riba, alhamdulillah utangnya selesai, betul ya. Utangnya selesai, dan justru di kondisi pandemi sekarang, banyak pengusaha-pengusaha gulung tikar, beliau justru terus naik dan alhamdulillah omsetnya miliaran. Kita akan ngobrol langsung, beliau pengusaha online dari Bogor. Beliau adalah Pak Saiful dan Bu Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bu, Pak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, kegiatannya setelah lunas utang apa nih Pak sekarang nih Pak? berduaan mulu ya. Masya Allah, ini kerjaannya berduaan mulu, jalan-jalan terus dan dakwah ya Pak ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang bagaimana proses penyelesaian utang dan bagaimana beliau membangun bisnisnya, kita akan coba lihat profilnya Bu Tanti dan Pak Saiful tentang perusahaan beliau. Inilah profilnya. Di mana kita? Di atas garis, siap semangat di pagi hari, selalu optimis, penuh rasa syukur. Di siang hari selalu berusaha mencapai target untuk hari ini. Oh ilahi yang mulia, mohon hari menjadikan kami respon positif, yakin dan proaktif dan percaya diri setiap hari. Ijati Grow Mindset, alhamdulillah. Demikianlah profil dari Pak Saiful dan Bu Tanti. Insya Allah kita akan belajar sekarang dengan beliau bagaimana proses penyelesaian utang beliau dan bagaimana beliau membangun bisnisnya di era pandemi sekarang. Pak Saiful, boleh tanya nih, proses penyelesaian utang nih Pak. Ya, dulu kan punya utang dan memang ada ribanya juga gitu ya. Betul. Proses penyelesaian utang bagaimana Pak prosesnya? Atau mungkin gini dulu deh. Pertama, bagaimana pertama kali Pak Saiful dan Bu Tani proses ketemu dengan masyarakat tanpa riba? Tahun berapa itu? Silakan Pak. Terima kasih Mas Budi. Ya, kalau untuk ketemunya sih udah lama ya kebetulan. Cuman ya kita tidak istiqomah, makanya bagi teman-teman itu kalau sekali ketemu MTR ikutin terus. Ya, jadi apa namanya? Nempelin lah gitu sih. Kalau kami dulu ketemunya alhamdulillah itu tahun 2012. 2012. Ya, berarti sudah berapa tahun ini? Udah cukup lama ya? Baik. Cuman menjauh setelah ketemu, menjauh selama lebih kurang 5 tahun. Dan mendekat lagi karena ternyata kita menjauh itu bikin ilmu kita kurang. Jadi akhirnya kita kredit lagi lah gitu. Karena hutangnya belum terselesaikan. Ya alhamdulillah tahun 5 tahun kemudian kita mendekat lagi dan ketemu. Kita serius ikut acara MTR, ikut program-programnya, dan alhamdulillah tahun 2018 di awal tahun itu
kita udah selesaikan hutangnya. Alhamdulillah. Tanpa riba, tanpa bunga. Bayar pokoknya aja. Bayar pokoknya saja. Dan itu bisa Pak ya berarti? Bisa, Masya sangat Allah, bisa. Alhamdulillah. Ya, dan kita memang dapat ilmunya dari MTR. Alhamdulillah. Gitu. Bu, berarti kegiatan Bapak sekarang setelah lunas utang memang membesarkan bisnisnya Pak Ibu ya? Iya. Ya, bisnisnya apa Bu sekarang Bu kalau boleh tahu? Tadi kan ada profilnya Izati ya, boleh dijelaskan gambarannya gitu Bu? Bisnis kami saat ini adalah fashion muslimah, Mas Budi ya. Memang saat ini kita online ya, gitu. Memang pemasaran kami masih boleh dibilang 90% semua masih by online gitu. Baik. Dan tapi juga saat ini kami juga sedang mempersiapkan untuk offline-nya juga, insya Allah gitu. Alhamdulillah. Dengar-dengar kabar-kabar Bu ya, setelah mengikuti kegiatan MHBAB, Ya. ini program dari Masyarakatan Pariba, program dari Syarewut, programnya dahsyat hingga akhirnya Ibu sekarang omsetnya naik, benar nggak Bu? Iya, betul Boleh sekali. diceritakan MHBAB itu apa Bu? Boleh Bu? Jadi setelah kita melunas hutang gitu ya, rupanya kita juga kita nggak berdiam diri atau kita nggak cukup sampai di sini aja. Artinya ada langkah-langkah selanjutnya yang juga harus kita ikuti. Nah, itulah yang membuat kami itu tetap satu hati ya dengan MTR. Kita nggak mau berpisah lagi dengan MTR. Kita tetap ikut terus setiap program-programnya yang MTR adakan gitu Mas. Nah, waktu itu setelah kita lunas di sekitar bulan Juni ya 2018 ada event MHBHB, meraih bisnis, meraih hidup berkah, hidup berlimpah. Nah, ini pas banget memang dengan kita, jadi kita siap naik level nih Mas Budi ya gitu ya. Jadi kita ikut di Oktober 2018. Nah, itu menjadi lompatan yang luar biasa baik dalam keluarga kami maupun dalam bisnis kami gitu. Itu luar biasa. Baik, Pak Saiful, kita mau cerita-cerita sedikit. Banyak orang di Masyarakatan Pariba, di MTR, di MMC, mereka ingin tahu bagaimana sih proses apa yang diajarkan oleh MTR hingga akhirnya mereka bisa menyelesaikan utang-utangnya, gitu ya. Kalau prosesnya Pak Saiful sendiri, proses lunas utang, itu bagaimana Pak Saiful? Mangga, silakan. Prosesnya Ya sama seperti kali saudara-saudara yang lain ya, yang teman-teman lakukan yang lain, yang pernah bergabung dengan MTR dan ikut acara PBTR ya. Kalau kami sendiri prosesnya itu ikut acara PBTR dulu supaya dapat ilmunya. Baik. Nah, alhamdulillah gitu. Jadi di situ kita bisa menguatkan diri sendiri gitu. Jadi tidak pakai bantuan orang lain, kita bisa hadapi itu pihak tempat kita berutang ya, entah itu perbankan atau apa. Nah, itu dengan cara kita sendiri yang udah diajarkan oleh MTR. Alhamdulillah dalam waktu 6 bulan BDO kita keluar dan 6 bulan. Nah ya 6 bulan dan alhamdulillah kita juga dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah karena kita memang udah azamnya memang udah mau bebas riba kan gitu ya. Kita kasih rezeki dan kita lunasi. Dan alhamdulillah 1 minggu sebelum Ramadan tahun 2018 itu kami lunasi dan alhamdulillah Allah kasih gantinya 1 bulan berikutnya dengan nilai uang yang kita keluarkan untuk melunasi itu malah lebih gitu. Masya Allah. Berarti ketika Bapak melunasi kan nilainya ratusan juta, mungkin banyak juga ya. Tapi ketika kita melunasi itu Allah kasih ganti lagi gitu ya Pak ya berarti. Iya. Berapa titik Pak waktu itu utangnya? Cuma 1 titik. Cuman kami melekat dengan 1 titik itu. Oke. Nah makanya bagi teman-teman nih yang udah bergabung dengan Masyarakat Pariba, ya hilangkan kemelekatannya. Kalau kami itu melekatnya lama, jadi lama juga prosesnya. Nah, tetapi setelah melekatnya hilang dan janji Allah itu benar gitu maksudnya. Jadi setelah kita jual dan kita lunasi segera dan 1 bulan uang yang kita keluarkan untuk melunasi itu diganti dengan berusaha 1 bulan, ikhtiar 1 bulan. Ya kalau kami kan usaha online ya kan, kita menjual online. 1 bulan itu kita tergantikan dengan nilai uang yang kita keluarkan untuk itu. Dengan aset yang kita jual. Senilai aset yang kita jual. Masya Allah. Subhanallah itu. Artinya memang pada saat pelunasan memang jual aset begitu Iya, Pak betul. ya? Namun ketika memang jual aset kita mengikhlaskan karena memang bayar utang itu kan wajib Pak ya, Betul. syarat juga ya. Ketika kita membayar itu Allah ganti lagi. Iya. Waktu itu jual apa Pak? Jual rumah kebetulan. Jual rumah. Iya. Jual rumah berarti dapat rumah lagi. Betul, sebulan setelah kita ikhtiar jualan itu nilai yang kita dapatkan senilai harga rumah itu. Untung persis sama. Persis sama. Masya Allah ya. Iya. Kalau bahasa MTR-nya unlogicnya begitu. Iya, ya? logiknya. Mungkin kalau ketika dulu mungkin tidak berniat untuk jual rumah, mungkin utang masih ada mungkin Pak ya. Wah, masih. Kalau kemelekatan masih kita jaga, masih kita pertahankan, kemungkinan hutang masih ada.
Ya alhamdulillah, karena kita hilangkan kemelekatannya, kita bersepakat berdua hilangkan kemelekatan kita dengan rumah ini, dengan aset ini ya kan gitu. Ya alhamdulillah kita sepakat dan kita jual, dan alhamdulillahnya juga ini saya semangat menceritakannya. Saya berdoanya supaya yang membeli aset ini juga dibayarnya secara cash. Alhamdulillah diketemukan juga orang yang membayarnya secara cash. Cashnya tidak pakai transfer, dibawanya pakai uang cash beneran, pakai tas gitu. Uangnya banyak sekali waktu itu. 2 jam kita ngitung uangnya, Mas. 2 jam ngitung uangnya. Iya. Baik. Berarti sangat banyak sekali uang yang memang dibawa pada saat itu ya. Masya Allah. Pak, Bu, boleh nggak Pak diceritakan proses-prosesnya? Kan memang di dalam penyelesaian kan namanya jual aset kan tidak mudah. Kadang-kadang ada yang setahun, 2 tahun juga mereka nggak laku-laku, gitu ya. Tapi tiba-tiba Bapak dikasih pembeli yang mereka mau beli secara cash. Ya kan, kadang juga kan ada orang yang mau beli tapi mereka belinya kan secara kredit juga lewat perbankan juga, dan itu tidak diperkenankan kan. Artinya bagaimana prosesnya Pak? Oh, intinya sih terus berusaha Mas ya. Kalau kami pun nggak cepat sebenarnya. Kami iklankan rumah itu melalui media sosial, dan selama 8 bulan itu ya banyak yang bertanya, yang minta melalui perbankan, kredit segala macam, kami tetap tolak itu, dan tetap teguh berikhtiar minta sama Allah itu minta pembelian cash. Ya alhamdulillah didatangkan pembeli cash. Yang penting kita kan teguh berikhtiar, bersiteguh ya, berpegang teguh bahwa kita tidak akan menjual aset ini dengan cara kredit. Alhamdulillah kan Allah datangkan pembeli yang membayarnya secara cash, dan cashnya benar-benar cash itu. Masya Allah, alhamdulillah, kebahagiaannya sangat luar biasa tentunya. Pak, Bu, kita flashback ke belakang. Dulu ketika berutang, dulu pertama kali berutang untuk apa, Bu? Gini, hingga memutuskan untuk berutang gitu ya. Kan sekarang kan berarti kan sudah tidak punya utang lagi dan justru usahanya melejit. Itu ketika dulu berutang kan banyak masalah juga kan begitu Pak ya. Gimana Bu? Monggo Bu, sebenarnya di awalan sekali sih standar banget Mas. Kita setelah kita menikah, kita pengen punya rumah sendiri gitu ya. Akhirnya kita mulai dari KPR gitu kan. Kemudian seiring kita makin kita merasa pengeluaran kita, artinya pendapatan kita merasa kita agak lebih besar, kita merasa lebih bankable gitu ya Mas ya. Jadi nah itu tuh yang bisikan kirinya itu kan. Kita merasa bankable, akhirnya kita ternyata kita bisa beli rumah lagi gitu kan. Kita dianggap mampu oleh bank untuk kita kredit lagi rumah. Bahkan kita pernah di dalam 1 tahun itu kita KPR 2 rumah ya, 3 rumah, memang rumah-rumah kecil Mas gitu, plus 1 mobil gitu, dan mobil itu adalah mobil baru gitu. Nah itu semuanya kredit gitu. Jadi kebayang Mas, waktu itu suami masih posisinya sebagai karyawan gitu kan, dan saya hanya sebagai ibu rumah tangga aja gitu. Jadi luar biasa kreditnya dalam rumah tangga seperti apa gitu, ketika harus menanggung itu gitu. Jadi awalannya dari situ gitu. Jadi ini semangat yang salah arah gitu ya Mas ya gitu ya. Jadi ini pesan juga mungkin buat untuk keluarga-keluarga muda gitu ya. Jadi sangat berhati-hati gitu ya di situ, atau dihindarkan saja lah. Baik, boleh sedikit dapat bocoran Bu. Dulu pertama kali ketika berarti ada 4 ya. Tadi ya ada 3 KPR kemudian 1 mobil. Sampai berapa Bu per bulan cicilannya? Bapak, monggo. Cicilannya ya lebih dari gaji yang saya terima tiap bulan sih, makanya kan minus gitu. Nah disitulah kan terjadi akhirnya kadang-kadang kita mencari orderan dulu, bekerja ya lain-lain lah gitu, selain bekerja cari penghasilan tambahan gitu, penghasilan tambahan di luar gitu. Jadi ya pokoknya hidupnya nggak tenang lah Mas gitu, beroberan, pergi pagi, pulang kerja, nyari kerja yang lain, nyambi ya gitu kan, begitu. Jadi pulangnya nanti tengah malam, jam 11 malam, kadang-kadang sampai jam 3 gitu, subuh gitu kan. Nah jadi pokoknya jor-joran banget lah gitu ya, maksudnya habis capek waktu kita gitu. Jadi tapi uang yang ditemukan nggak ada juga, habis kan untuk bayar cicilan itu tadi. Baik, bekerja keras, sangat keras, tapi memang penyelesaian nggak bisa selesai juga Bu ya. Betul. Ketika justru tadi memutuskan untuk benar-benar hijrah, Allah kasih jalan. Prosesnya berapa lama itu Pak berarti Pak? Kalau prosesnya lumayan lama juga ya, tapi nggak lama-lama banget juga ya, karena kita alhamdulillahnya ditegurnya cepat juga gitu, maksudnya
kita ditegurnya tuh setelah melakukan itu 2 tahun kita melakukan itu kita langsung ditegur. Ya tegurnya macam-macam. Tegurnya bentuk apa, Pak? Ya nggak ada ketenangan di rumah tangga. Gitu. Nggak ada ketenangan di rumah tangga. Terus ada juga bentuk lainnya juga kadang anak sakit. Kadang sebulan atau 2 bulan itu anak masuk rumah sakit, ya kan. Jadi ketenangan tuh nggak ada. Jadi tegurannya cepat ya kan. Akhirnya saya sebagai kepala keluarga ya, ini penyebabnya di mana sih ini kan gitu kan. Nah, akhirnya mencari-cari tahu, akhirnya ketemu komunitas masyarakat tanpa riba. Waktu itu masih pengusaha tanpa riba. Masih PTR, Bu. PTR. Nah, itu saya cari-cari, kemudian ketemu di suatu media masa koran waktu itu ya. Nah, ada itu masyarakat tanpa riba, saya hubungi dan saya ikut acara pertama kali gitu di tahun 2012 itu. Dan di situ ya tersadarkan baru saya sendiri, istri belum, ya kan gitu. Nah, tahun berikutnya saya ngajak istri. Nah, disitulah baru ada sinkronisasi gitu, kata sepakat lah, masih seiring sejalan. Jadi satu frekuensi lah kita gitu untuk segera menyelesaikan hutang-hutang ribanya gitu kan. Itu semua kartu kredit kita juga tutup semua gitu ya. Nah, dan tapi ada satu titik tahun 2012 itu yang kita tidak tutup karena ilmunya kita kurang tadi ya kan, kita menjauh dari MTR gitu. Nah, itu makanya dari teman-teman yang udah dapat bergabung udah pernah ikut acara MTR, jangan menjauh dari MTR karena ilmunya selalu update ya kan gitu. Jadi kita menjauh, akhirnya kita ketinggalan informasi. Kepada masih ada satu titik hutang yang belum kita selesaikan, itu KPR rumah. Baik. Alhamdulillah. Tapi setelah memang balik lagi dan ikut PPTR, alhamdulillah prosesnya 6 bulan selesai, Pak ya, Pak? 6 bulan selesai. Alhamdulillah. Ibu, ngobrol-ngobrol. Jadi begini, Bu, banyak orang pemahaman di luar ketika memang pengusaha tanpa utang, mana mungkin kan begitu ya. Betul. Apalagi tadi sudah bankable, artinya memang sudah dianggap oleh pihak-pihak lembaga keuangan untuk diberikan pencairan gitu. Nah, ketika Bapak memutuskan mengajak Ibu gitu ya, untuk ayo meninggalkan utang, pastinya kan banyak pergolakan ya, Bu. Apa yang Ibu lakukan pada saat itu, Bu? Karena kita memang sudah merasakan pahitnya gitu ya, Mas ya, dan saya coba berpikir mengkoneksikan antara satu kejadian dengan kejadian lain, kok sepertinya nyambung ya, dan sepertinya akhirnya kita ngambil kesimpulan, saya sendiri akhirnya mengambil kesimpulan betul ada di problem kami adalah di riba tadi gitu ya. Jadi hutang yang riba tadi gitu. Jadi akhirnya saya pun juga sebagai istri ya saya mengikut aja gitu, saya ikut dan pastinya siap dengan segala konsekuensi yang akan kami hadapi waktu itu, karena kan proses pelunasan itu 6 bulan dan itu juga butuh mental dan kesiapan yang luar biasa juga gitu, Mas. Jadi penting sekali untuk kita itu ikut di MTR ini memang berdua gitu ya, artinya memang kita saling support. Kadang suami juga sempat drop juga waktu itu ya, sempat drop juga. Nah, disitulah peran saya sebagai istri ya untuk support juga, dan ada kalanya di saya juga drop gitu, Mas. Dan di situ suami juga menguatkan gitu. Betul ya, gitu. Betul. Dan kita hadapi aja, Mas. Kita hadapi ketika ditagih, kita sampaikan, kita juga welcome. Terus, dan ini pastinya juga menjadi edukasi tersendiri untuk saya, karena juga alhamdulillah saya mu'alaf gitu ya, jadi saya pun menyampaikan bahwa ada ketidakpahaman, ada kefakiran ilmu saya terkait ini. Jadi ketika saya sudah paham, ketika saya artinya memang ingin sungguh-sungguh melaksanakan aturan yang Allah sudah tetapkan, jadi kesiapan saya menjadi itu yang menjadi kekuatan saya ketika saya menghadapi proses 6 bulan tadi. Selain di awal kita memang sudah niatkan semuanya kan memang kita hijrah, memang semuanya karena kita ingin taat, tunduk dan patuh terhadap aturannya Allah. Itu yang akhirnya membuat kita kuat, Mas, gitu. Masya Allah. Pak, sekarang ketika memang tadi kan kalau cerita di awal bahwasanya Bapak kan ikut tahun 2012 ya, kemudian tidak aktif dan aktif lagi tahun 2018 ya. Proses selama Miss tadi itu berarti selama berapa tahun itu, Pak, berarti, Pak? Dan apa yang dilakukan gitu, Pak? Silakan. Hampir 5 tahun lebih ya. 5 tahun ya. Itu sudah prosesnya sudah mulai penyelesaian gitu atau memang bagaimana, Pak? Atau hanya sudah ikut saja kemudian menjalankan prosesnya begitu saja atau bagaimana, Pak?
Ya, itu tadi yang kami masih ikutnya pemahamannya masih setengah-setengah waktu itu ya. Pemahamannya masih setengah-setengah. Jadi kami kira dengan tidak berhutang lagi itu sudah selesai. Buktinya kan kita memang tidak selama 5 tahun lebih itu kita tidak nambah titik hutang satupun. Baik. Adapun kartu kredit segala macam itu yang lain itu bentuknya hutang gitu, itu kita udah tutup semua ya kan. Cuma ada satu titik hutang itu tadi karena kami pakai ilmu, kami kira dengan tidak menambah hutang berarti udah selesai kan gitu ya. Ada satu titik hutang yang itu KPR itu yang kita masih cicil tiap bulannya. Nah ternyata itu kan masih riba tuh gitu. Nah itu di situ kami akhirnya kok masih gini-gini aja ya. Perubahannya cuman pas ikut pertama MTR itu ikut BUBB waktu itu ya. Nah itu perubahannya sebentar, usaha kita melejit ya kan, melejit sebentar, tapi karena masih ada utang riba yang tersisa yang kita tidak ngerti, kita kira itu udah dengan tidak menambah tadi kita udah selesai gitu kan ya gitu. Nah ternyata itu menambah kredit, menambah masalah baru gitu, maksudnya ya anak sakit segala macam. Nah, di situ akhirnya kita bertanya-tanya lagi, apalagi sih penyebabnya kok kita udah nggak nambah hutang toh. Nah ternyata cicilan yang kita masih bayar tiap bulan itu plus bunganya itu masih riba kan gitu. Nah pas kita ketemu lagi MTR di awal tahun 2018 itu diterangkan, ini Pak kasih kena riba. Oh gitu, segera tutup ini ya. Disitulah kita akhirnya mencari ilmunya melalui acara PBTR ya. Saya yang ikut waktu itu. Nah akhirnya dapat ilmunya, langsung pas keluar dari situ langsung diikhtiarkan aja, langsung ini apa nih, dilaksanakan apa yang diikuti di acara PBTR itu. Dan alhamdulillah dalam jangka 6 bulan BDO-nya keluar dan kita selesai. Alhamdulillah alokasi rezeki juga ya kan, dengan melepaskan kemelekatan kita jual aset selesai gitu. Baik. Kalau boleh ambil saya kesimpulan, berarti ketika tahun 2012 itu belum clear seluruhnya gitu belum. kan, ada something yang ternyata kita ternyata masih bayar bunga, masih bayar riba gitu. Ya, akhirnya Allah tidak kasih kelunasan gitu ya. Dan alhamdulillah ketika bergabung lagi ternyata masih ada nih ribanya, dan disitulah mulai Allah kasih kebarokahan gitu ya. Betul. Hal apa yang membuat Bapak dan Ibu hingga memutuskan, oh ini nih ada masalah besar nih. Masalah besar apa nih yang bisa membuat Bapak dan Ibu berpikir, oh saya kayaknya harus belajar lagi. Silakan, Bapak boleh, Ibu juga boleh. Enggak, silakan. Kalau saya terserang aja Mas Budi ya. Jadi waktu bertemu MTR pertama kali itu karena masih ikut yang dasarnya ya kan ya. Jadi memang Allah juga kasih kemudahan gitu. Usaha kita tiba-tiba langsung meningkat. Tapi tiba-tiba turun juga karena itu tadi kita nggak tahu. Masih ada satu titik yang kita belum lunasi gitu, yang ada ribanya. Justru dalam perjalanan yang 5 tahun itu kita banyak sekali didera macam-macam. Ya gitu kan, sering lebih dahsyat pertengkarannya malah gitu. Di keluarga itu lebih dahsyat gitu daripada sebelumnya. Ya gitu kan, karena kita setelah kamu tahu kamu nggak laksanakan ya, karena kita kan tahunya setengah masih ya kan ya. Nah kita nganggap dengan tidak menambah hutang kita udah selesai, tapi ternyata dengan membayar cicilan yang masih ada utangnya itu pun kita masih kena dosa riba gitu kan. Nah itu kita tidak tahu. Akhirnya setelah kita mendekat dan belajar lagi ikut programnya MTR waktu itu PBTR ya alhamdulillah gitu. Tapi dalam proses yang 5 tahun itu kreditnya luar biasa. Iya, keluarga. Jadi teman-teman yang sekali udah pernah, ya itu tadi himbauan saya gitu ya, udah kenal MTR, ikutin aja program-programnya yang lain gitu. Atau minimal ikut temu warga aja kalau nggak ada uangnya. Jadi ikut temu sharing session ke bulanan ataupun mingguan gitu. Jadi ilmunya insya Allah update, ada aja menyampaikan hal-hal baru gitu yang kita tidak tahu gitu. Jadi jangan menjauh lah gitu. Intinya jangan menjauh dengan komunitas. Kalau saya tambahkan mungkin ya Mas. Jadi memang yang terasa sekali adalah memang di keluarga kalau kami ya. Karena kalau bisnis dibilang kita masih belum mulai juga ya bisnis, artinya bisnis ya masih begitu-gitu aja lah Mas ya. Artinya memang kita memang juga belum fokus ya. Tapi yang paling sangat sangat berpengaruh itu adalah di keluarga dan juga anak sih Mas. Jadi
anak itu sering sakit ya, itu yang paling saya rasain ya, saya sebagai ibu ya. Jadi anak tuh bergantian aja gitu sakit gitu ya, dan sakitnya ada aja gitu. Nah itu yang paling saya rasakan, ini kok begini terus ya gitu. Terus mungkin ya saya sendiri merasa saya keras hati ya, mungkin suami juga keras hati gitu. Jadi pas proses untuk menjual rumah itu, mungkin kenapa belum ada jodohnya waktu itu ya, mungkin salah satunya adalah itu Mas. Jadi ketika saya udah ikhlas betul-betul hilang aset, ketika itu mungkin suami masih ada rasa sayang gitu. Kemudian pas suami memang udahlah lepas saja, gantian di sayanya masih ada rasa berat gitu ya. Jadi artinya malah kata tadi. Nah tapi ketika kita udah clear dua-duanya, karena sudah didera tadi ya, dari keluarga kita merasa nggak nyaman sama sekali, nggak ada keharmonisan dalam keluarga, nggak ada gitu ya. Terus kita pulang ke rumah itu seperti pengen pergi lagi gitu Mas, yang dirasakan itu sih gitu ya. Betul, itu yang pengen dirasakan. Jadi tidak ada kenyamanan di rumah, kemudian anak sakit. Nah itu yang paling menjadi penyebab kita mencari lagi apa sih yang belum selesai. Betul itu. Salah, gitu. Jadi nggak matching ya Mas ya, gitu. Gitu. Dan itu yang membuat mungkin tidak berokahan tadi ya Bu ya. Iya, secara kehidupan mungkin baik-baik saja, bisnis jalan ya, tapi memang ada yang salah, ternyata tadi masih ada pembayaran bunga dan ribanya gitu. Alhamdulillah ketika memang semua sudah selesai semuanya, Allah kasih keberkahan, dan sekarang bisnisnya sangat bagus Bu nih. Bikin bisnisnya ini termasuk produknya Bu ya? Iya. Wah Masya Allah. Boleh diceritakan Bu Tanti atau Pak Saiful, ini produknya produk apa nih, biar teman-teman sekalian bisa melihat juga. Monggo. Silakan Ibu. Alhamdulillah saat ini kami membangun sebuah usaha fashion muslimah gitu, dan alhamdulillah kami sudah melibatkan lebih dari 20 tim yang saat ini in-house atau in-charge di kantor, dan juga melibatkan puluhan penjahit di seluruh Indonesia, terutama di Jawa Barat gitu. Alhamdulillah kami menjadi wasilah keberkahan dan juga keberlimpahan untuk mereka semua. Nah ini adalah salah satu produk kami ya Mas, ini sajadah travel yang kita sesuaikan ketika di masa pandemi gitu ya. Dan produk-produk kami yang lain adalah seperti gamis, nah seperti itu. Jadi Izzati ini belum lama ya, dari ketika MHBHB itu belum lahir Mas, belum lahir ya, belum lahir. Jadi lahir itu baru di bulan Juni 2019. Nah sebelumnya kami ini impor, memang kita menjual produk impor, dan di 2019 saya dapat masukan dari teman-teman, yaitu tadi ketika kita menuliskan goals kita itu apa sih di MHB itu Mas, di event MHBHB. Saya ingat sekali di bulan Oktober 2018 kami menuliskan goal bersama dengan suasana hati yang sangat bahagia gitu ya, dengan bahkan lebih bahagia daripada pengantin baru ya. Itu jadi kita menuliskan pun saling pandang gitu ya. Dan alhamdulillah setelah utang lunas saya pun hamil Mas, anak keempat gitu ya gitu. Jadi ketika MHBHB pun saya juga masih mengandung anak keempat. Nah ketika menuliskan itu, ya Allah kasih jalan kemudahan Mas, ketika kita berpikir, oh kenapa ya kita nggak coba buat produk lokal. Nah baru kita terbesit pikiran begitu, sudah didatangkan sama Allah orang-orang yang membantu proses bisnis kami. Jadi Izzati ini kita bentuk itu dengan sangat mudah gitu. Bahkan di bulan ketiga pun sudah melebihi omset dari usaha kita sebelumnya. Jadi akhirnya itu yang membuat kita lebih fokus untuk di Izzati ini, di produk-produk lokal ini Mas. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Namun ini sekarang tidak perlu menggunakan bantuan lembaga keuangan lagi dong Bu? Enggak. Di dalam prosesnya lagi? Enggak. Dan itu bisa juga? Alhamdulillah bisa. Juga miliaran betul, ya. Ya. Artinya paradigma orang-orang untuk membangun usaha dengan utang itu sebenarnya salah ya Bu ya. Benar bukti Pak Saiful dan Bu Tanti membangun bisnisnya, dan bisnisnya sangat melejit di masa pandemi, tidak menggunakan utang. Pastinya bisa beli rumah lagi tanpa menggunakan KPR lagi. Alhamdulillah Mas, kita juga menggunakan prinsip sebisa mungkin cash gitu ya, untuk terutama untuk para supplier. Bahkan kadang kita sudah transfer sebelum barang datang. Jadi mungkin sangat senang ya jadi supplier kami ya gitu. Gitu. Jadi kalau mungkin kebanyakan adalah mungkin tempo gitu ya, kita dengan supplier kita alhamdulillah cash, semuanya cash.
semua produk yang kita order semua cash. Tapi Allah itu kasih lagi Mas keberlimpahannya selain itu Mas. Apa Jadi itu, ini Bu? dikasih bonus lagi Mas Apa sama itu, Allah Bu? ya. Jadi Allah itu luar biasa gitu ya, ketika kita berusaha untuk taat sama Allah gitu ya. Allah tuh berikan kemudahan salah satunya. Jadi ketika di masa pandemi Mas gitu ya, di masa pandemi ada beberapa supplier kita yang stoknya nggak bisa keluar. Sementara di kami itu sangat laris gitu. Jadi alhasil mereka itu berebut untuk menitipkan produk ke kita. Jadi itulah yang membuat salah satunya tadi bisnis kami melejit di masa pandemi. Kita berjualan sama sekali tanpa modal. Karena gitu. supplier datang semua. Betul. Datang Jadi semua minta betul, untuk dibantu, betul. begitu ya. Dan itu pun kita segerakan pembayaran. Jadi ya sudah terjual, segera kita hitung stok dalam seminggu itu kita 2 sampai 3 kali ya. Kita hitung stok, kita segerakan pembayaran untuk yang produk-produk yang sudah laku, kita langsung bayar gitu. Jadi kita sampai alhamdulillah sejauh ini sampai di titik ini tidak ada tersangkut hutang sama sekali, baik ke supplier maupun ke orang lain insya Allah. Dan mungkin di di kesempatan kali ini kami pun juga menyampaikan, mungkin ada teman-teman kami mungkin di masa lalu kami juga, kalaupun ada masih ada urusan kami yang belum selesai, mohon ditagih ke kami gitu supaya bisa kami segera selesaikan begitu Mas. Alhamdulillah, baik. Pak, ngomong-ngomong soal Izzati ini kan memang produknya produk jempolan Pak ya. Kemarin dapat kabar juga bagi-bagi buku merah nih Pak. Iya. Bagaimana itu Pak? Silakan Pak. Ke ibunya. Silakan Ibu di bagian. Ya ini sebagai rasa syukur kami juga gitu ya atas kami seperti mendapatkan keluarga baru gitu ya, dan sahabat-sahabat surga ya gitu, luar biasa. Kami merasakan aura yang sangat positif di MTR ini, dan auranya itu selalu ingin belajar gitu Mas gitu. Jadi sehingga ini juga terus menjadi alasan kami untuk tidak selesai sampai di sini gitu. Jadi kami terus melanjutkan langkah-langkah kami, salah satunya adalah kami menyampaikan gitu. Jadi apa sih pengalaman pahit kami sebelumnya, dan saya yakin solusi banyak orang-orang di sana mungkin yang juga mengalami kondisi kita di sebelumnya adalah ada di buku merah ini Mas. Sehingga melalui Izzati inilah kami ingin mencoba menyampaikan barangkali, atau bahkan buku merah ini adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini gitu. Insyaallah. Gitu. Dan Ibu berbagi buku merah kepada Iya, insyaallah. lesaran dan Betul, pelanggan Izzati betul. begitu Iya, ya. gitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin bebas dari hutang, angkat tangan kanan dan katakan saya. Siapa yang ingin hidupnya berkah berlimpah, angkat tangan kiri dan katakan saya. Siapa yang ingin kedua-duanya, angkat tangan dua-duanya. Perkenalkan, nama saya Tanti Kumalasari. Saya adalah owner Izzati Muslimah dan kantor kami saat ini ada di Kota Bogor. Nah, saat ini alhamdulillah kami sudah mendistribusikan banyak produk-produk muslim dan muslimah di seluruh Indonesia. Nah teman-teman, kali ini saya ingin memberikan hadiah buku merah bagi teman-teman yang ingin bergabung menjadi distributor dan juga reseller kami di seluruh Indonesia. Caranya bagaimana? Teman-teman cukup membeli salah satu produk Izzati Muslimah dan otomatis langsung kami beri hadiah satu buku merah. Silahkan hubungi ke kontak WA kami yaitu di 0812 8483 8529. Salam cash. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ada nggak Pak ya cerita yang membuat Bapak dan Ibu merasa, saya nggak mau utang lagi. Ini benar-benar, ini memang teguran dari Allah kan itu. Kan Rasulullah mengatakan bahwasanya utang itu boleh memang. Namun utang itu tidak disarankan karena kan ketika kita meninggal dalam kondisi memiliki utang, Allah tidak akan menerima kan begitu. Monggo Bapak dan Ibu silakan. Boleh saya dulu ya? Boleh. Sebenarnya kalau hutang itu, apalagi ada ribanya, kalau hutang itu kan sebenarnya boleh ya untuk makan ya sebenarnya kan. Islam itu. Cuma kalau hutang ada riba ini ya itu yang kami lakukan ya. Itu yang kami lakukan. Hati itu keras ya Mas. Hati itu keras. Hati saya keras, hati istri keras. Jadi dalam rumah tangga itu nggak ada kerukunan lagi, nggak ada ketenangan. Jadi seringnya bertengkar, menjauh. Padahal dulu kita waktu nikah
akur ya kan, tapi pas dalam perjalanan nggak akur kan gitu, karena ada efek dari ngutang itu. Jadi bertengkar tuh jadi hal yang biasa aja gitu, jadi setiap hari itu bertengkar. Nah, kali istri saya bisa menambahkan efek yang lain gitu dari hutang ini. Silakan. Ya itu Mas, jadi tercabut ya keharmonisan dalam keluarga ya, itu yang paling kami rasakan. Bahkan saking kerasnya hati ini kan, ya saya sampaikan di sini ya, mungkin untuk ibroh untuk saudara-saudara kami semua sesama muslim, saya sampaikan pun juga karena rasa sayang saya gitu ya, jangan sampai mengalami hal yang dulu kami rasakan gitu ya. Alhamdulillah Allah masih kumpulkan kami dalam keluarga, dalam satu keluarga. Nah, dulu Mas Budi yang membuat kami sangat jera itu adalah dengan hutang, itu adalah jadi saya dan Bapak ini hampir berpisah Mas gitu. Jadi sebegitunya carut marutnya dalam keluarga kita, seperti nggak ada solusi waktu itu ya, seperti nggak ada jalan keluar gitu, sehingga akhirnya kita merasa tidak nyaman dengan masing-masing, terutama saya ya, mungkin Allah mengkeraskan hati saya, bukan Allah ya, saya menjadi keras hati saya gitu ya. Jadi bahkan saya dulu sempat minta berpisah sama Bapak. Nah itu yang saya rasakan. Nah akhirnya mungkin itu juga menjadi pukulan besar juga mungkin ya untuk Bapak gitu ya. Jadi sehingga ini ada apa ini gitu, kok sampai saya kok tiba-tiba sampai begitu kan gitu ya. Jadi itu yang akhirnya dikejar sama Bapak, dicari lagi apa sih gitu, simpulnya itu di mana gitu. Nah itu Mas yang akhirnya membuat kami jera gitu, dan sampai di titik ini itu yang membuat kami tidak mau lagi berhutang. Bahkan di usaha pun, di bisnis pun juga kami usahakan kami tidak berhutang gitu Mas gitu. Semoga Allah memberikan rahmat ya Pak ya. Amin, amin. Kemudian semoga menjadi keluarga yang insya Allah abadi selamanya. Amin. Kemudian Alhamdulillah ketika sudah lunas utang, bisnis berkembang dan semakin harmonis. Amin. Bilang seperti pengantin baru lagi. Dan saya doakan semoga selamanya menjadi seperti pengantin baru. Amin amin. Jadi kita kalau nostalgia nih Mas ya gitu, ya Allah gitu ya, aku dulu kesambet apa ya gitu, kok sampai begitu ya. Jadi kita kayak dipulihkan ingatan gitu, seperti itulah Mas, yang kita seperti apa ya, seperti baru bangun gitu. Itu yang saya rasakan gitu. Dan Masya Allah gitu, ketika kita berkutat dengan hutang itu sangat-sangat mengurangi waktu produktivitas kita gitu. Jadi kita sampaikan juga ke anak-anak kami gitu kan, bahwa dengan berhutang itu justru akan produktivitas kita akan jauh turun gitu, dan memperlama proses sukses kita, mencapai sukses kita. Jadi kalau pengen cepat sukses ya jangan ngutang itu Mas gitu. Saya yakin pasti lebih cepat suksesnya. Insya Allah. Gitu. Ternyata sukses itu tidak butuh bantuan dari lembaga keuangan. Ya, betul. Alhamdulillah. Kita doakan bersama semoga Pak Saiful dan Bu Tanti menjadi pasangan yang insya Allah abadi selamanya di dunia dan di akhirat. Insya Allah usahanya semakin berkembang lagi. Amin amin. Insya Allah. Dan juga ini ada produk-produknya ya Bu ya. Oh Masya Allah, ini boleh diperkenalkan. Ini adalah produknya dari Bu Tanti, dari Pak Saiful juga. Mukena. Ini mukena atau gamis Bu? Ini Mukena. Oh ini mukena ya. Ya. Jadi produk-produk beliau ini adalah produk-produk Muslim ya, Iya, gitu ya. iya. Dan kabarnya juga kalau teman-teman sekalian beli produknya beliau, insya Allah ada buku merah. Boleh diceritakan Bu? Silakan. Gimana Bu? Nah ini kami juga ingin menyampaikan ke seluruh saudara-saudara Muslim kami di seluruh Indonesia, bahwa selama ini kami 2 tahun ini menjalani usaha kami ini, kami menjual retail. Nah, pastinya ada pengalaman menjual retail yang ingin kami bagikan kepada teman-teman yang insya Allah ini menjadikan solusi, salah satunya adalah solusi ekonomi gitu ya. Jadi saat ini, di tahun ini kami mulai membuka peluang untuk menjadi reseller ataupun distributor. Nah, untuk kesempatan kali ini pastinya kami berikan kesempatan yang sangat istimewa gitu. Jadi bergabung untuk menjadi reseller hanya dengan membeli salah satu produk kami dan free buku merah gitu. Dan langsung gabung menjadi reseller kami. Pastinya kalau menjadi reseller itu ada proses edukasi ya Mas ya gitu. Bagaimana cara berjualan sampai kami saat ini memiliki tim sendiri gitu ya. Nah itu insya Allah nanti kami punya tim untuk bisa mendampingi gitu.
Baik, terima kasih Ibu. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman sekalian yang khususnya sedang proses penyelesaian utang. Insya Allah, semoga Allah ridho terhadap pembelajarannya sedikit ini Bapak, Ibu-Ibu. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca Alhamdulillah 3 kali. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.